Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah landasan yang teguh bagi kami. Engkaulah batu karang dan keselamatan kami. Di dalam Engkau, Yesus, umat-Mu berlindung dengan aman. Engkau yang menjaga dan memelihara kami. Saat ini kami memuji Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami bersalah, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan memanggil umatnya kepada iman dan pertobatan. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman komunal dari Katekismus Heidelberg bagian yang kedua tentang kelepasan manusia, minggu ke-19, pertanyaan ke-50 sampai 52. Mengapa ditambahkan lagi kata-kata duduk di sebelah kanan Allah? Karena Kristus telah surga, supaya Dia menyatakan dirinya sebagai kepala gereja Kristen, yang menjadi miliknya, dan dengan perantaraan Dia Allah Bapa memerintah segala sesuatu. Apa manfaat kemuliaan Kristus, kepala kita itu, bagi kita? Pertama, Dia mencurahkan karunia-karunia surgawi dalam diri kita, anggota-anggotanya. Kedua, dengan kuasa-Nya Dia melindungi dan memperhatikan semua musuh. Penghiburan apa yang saudara peroleh dari kedatangan Kristus kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Bahwa dalam segala perkara dan penganiayaan dan aku tetap menantikan kedatangan Dia yang dahulu menghadapi pengadilan Allah guna kebaikanku, dan yang telah mengangkat seluruh keturunan dariku untuk jadi hakim surgawi. Dia akan membuang semua musuhnya yang adalah juga musuhku ke tempat untuk yang kekal, tetapi akan menyambut aku bersama dengan semua orang pilihannya dalam kesukaan dan kebahagiaan yang di surga. Jemaat Tuhan, bagian pengakuan iman hari ini
mengingatkan kita kembali bahwa Kristus setelah menyelesaikan pekerjaannya saat datang sebagai manusia, kini terus aktif memerintah bersama Allah. Dia terus menyertai kita dan memperlengkapi kita hari lepas hari sampai pada kedatangannya. Dia memperlengkapi gerejanya dengan berbagai hal yang diperlukan untuk menjalankan perintahnya. Dan kita juga memiliki penghiburan bahwa pada akhirnya nanti kita akan memperoleh kemenangan sejati di dalam Dia. Allah yang juga saat ini oleh kasih-Nya terus memberikan kesempatan bagi kita semua untuk datang mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Menyadari bahwa kita masih sering melakukan pelanggaran dan perlu datang kepadanya untuk dibaharui kembali. Mari nyanyikan pujian ini sebagai pengakuan kita. Oh, have mercy, God. Jemaat Tuhan menyadari dosa dan pelanggaran kita. Mari bersama-sama kita naikkan pengakuan dosa kepadanya. Ya Allah, dengan hati penuh penyesalan, kami mengakui betapa seringnya kami gagal menghidupi pengakuan kami akan kemuliaan Kristus, Kepala Gereja kami. Seharusnya kami hidup dengan keyakinan bahwa Kristus yang duduk sebelah kananmu memerintah atas segala sesuatu. Namun kenyataannya, kami seringkali bertindak seolah kami yang inisiatif, terombang ambing tanpa ampun. Kami mengakui bahwa kami lebih sering mengandalkan hikmat dan kekuatan kami sendiri. Seharusnya kami percaya sepenuhnya pada kuasa Kristus untuk melindungi kami dari segala musuh. Namun ketakutan dan kekhawatiran masih sering kami dikuasai.
Ampunilah kami. Dengan rasa malu kami mengakui betapa seringnya kami melakukan penghiburan dari janji kedatangan Kristus kembali sebagai hakim yang adil yang Engkau tetapkan. Kami seringkali goyah dan putus asa. Seharusnya kami hidup dengan keyakinan akan kemenangan akhir Kristus atas segala musuh kami yang curah dalam musuh-musuh. Namun kami masih seringkali diliputi ketakutan dan keraguan. Kiranya berdoa mengaku dosa kita di hadapan. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Perbaharuilah hati masing-masing kami. Jadikan kami hamba yang setia mengikut Engkau. Amin. Jaminan pengampunan bagi kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Tiga pokok doa yang akan bersama-sama kita doakan. Yang pertama kita berdoa untuk anak-anak kita, para siswa-siswi, untuk persiapan mereka memasuki tahapan akhir di tahun ajaran ini. Ada yang akan ujian, pendaftaran ke tingkat selanjutnya, tes memasuki untuk persiapan kuliah, ataupun mungkin SMP dan SMA. Kita doakan untuk hal tersebut. Yang kedua, mari kita berdoakan untuk jemaat yang bersyukur atas berkat Tuhan, ulang tahun, ketambahan usia, perkawinan di sepanjang minggu ini, tetapi juga bagi mereka yang dalam pergumulan sakit, juga duka cita. Kiranya Tuhan boleh menguatkan. Yang terakhir, kita berdoa juga untuk gereja Tuhan. Kita semua dan setiap gereja Tuhan untuk boleh bersatu, mengalahkan berbagai kepentingan pribadi, bersatu untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau bersama-sama Tuhan berdoa khusus untuk anak-anak kami Tuhan yang sudah memasuki masa-masa akhir di tahun ajaran ini Tuhan. Ada berbagai hal yang harus dipersiapkan dalam proses belajar. Terlebih juga Tuhan bagi anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Tuhan, di masa-masa ini ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Tuhan berkati, memberi hikmat kebijaksanaan bagi anak-anak kami. Biar kiranya dalam masa-masa ini mereka boleh melewatinya bersama Engkau. Boleh merasakan penyertaan Tuhan, dipimpin untuk boleh belajar mempersiapkan diri. Tuhan berkati bagi mereka yang bergumul sementara ini untuk mengikuti tes masuk ke perguruan tinggi. Ada berbagai proses yang harus dilalui, atau mungkin masih bingung untuk menentukan mau lanjut kemana.
Tuhan tolong berkati juga setiap orang tua, agar boleh Tuhan tuntun, mendukung bersama-sama dengan anak-anak Tuhan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Berbagai hal yang dibutuhkan, biaya sekolah, perlengkapan-perlengkapan yang masih harus disiapkan. Tuhan tolong kiranya Engkau mau mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, ungkapan syukur yang boleh dirasakan bagi jemaat-jemaat, bagi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi Tuhan, yang merasakan syukur atas penyertaan Tuhan, ketika juga boleh Tuhan berikan 1 tahun yang baru, ulang tahun kelahiran, atau juga bersyukur atas ulang tahun pernikahan, atau setiap berkat-berkat lain yang Tuhan boleh anugerahkan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya itu semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kayak dalam sukacita ini kami boleh mengingat Tuhan dan berkomitmen Tuhan untuk menjawab setiap hal yang Tuhan rindukan di masa kehidupan selanjutnya Tuhan, yang Engkau anugerahkan. Saat ini juga kami mau bersama-sama berdoa buat setiap anggota jemaat yang bergumul dalam kesulitan atau dalam sakit penyakit Tuhan, baik pribadi, keluarga, orang tua, saudara-saudara. Kami berdoa Tuhan, kami percaya dalam setiap pergumulan ini Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan kiranya memberkati setiap proses pengobatan, perawatan, obat-obatan, tenaga medis juga yang dipercayakan Tuhan untuk menangani setiap kami yang sakit. Tuhan berkati agar lewat semuanya itu kami beroleh kesembuhan. Tetapi kami pun yang masih bergumul ketika kesembuhan itu belum kunjung kami terima, biar kayak dalam masa-masa ini Tuhan, kami boleh tetap merasakan bahwa Engkau memegang kami, Engkau yang terus bersama-sama dengan kami, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, untuk tetap boleh mengandalkan Tuhan di masa-masa yang tidak mudah. Bahkan ketika ada anggota jemaat kami Tuhan yang beberapa waktu lalu Engkau telah memanggil kembali Tuhan, yang kami kasih Ibu Nova Bidula Tuhan, dalam keluarga Asa Bidula. Tuhan, kami tetap mau mendukung dalam doa kami saat ini. Engkau kiranya terus memberikan penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka, khususnya bagi Bayan, bagi Glorify, bagi semua saudara-saudara juga yang sedang berduka. Biar kiranya kekuatan dan penghiburan selalu Tuhan Engkau boleh nyatakan bagi keluarga ini. Biar Engkau yang memakai kami juga, orang-orang sekitar, untuk boleh terus mendukung mereka Tuhan, yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan dan penghiburan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, untuk Christ Chapel Manado, bahkan untuk semua gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan, yang saat ini terus juga menghadapi berbagai tantangan, khususnya yang dari dalam juga Tuhan. Ada berbagai hal yang bisa menimbulkan perpecahan, perselisihan, karena kepentingan pribadi, karena ego, atau hal-hal Tuhan, agenda-agenda pribadi, atau juga ketika kami datang dengan berbagai macam perbedaan dan menjadi satu Tuhan dalam gereja ini. Engkau kiranya yang menolong agar gereja Tuhan, orang-orang percaya, hanya boleh terus memandang kepada Engkau ya Tuhan, untuk membawa setiap perselisihan atau pergumulan yang terjadi, membawa itu kepadamu Tuhan, mengingat kasih-Mu yang mempersatukan kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, setiap kami punya hati yang mau berbelas kasih, yang mau mengasihi satu dengan yang lain, yang mau menempatkan Kristus di atas semua kepentingan pribadi kami Tuhan, supaya gereja-Mu Tuhan, kerinduan kami, boleh terus bersatu dan terus memusatkan diri bagi pekerjaan-Mu Tuhan, boleh terus bertumbuh bersama-sama sebagai orang percaya, komunitas yang Engkau khususkan Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap tantangan-tantangan yang dihadapi di masa-masa ini, agar gereja Tuhan boleh hadir, tidak menjadi gereja yang eksklusif, yang hanya membatasi diri Tuhan, tetapi juga menjadi gereja
yang tetap setia menyatakan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mazmur 50 ayat 14 berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah dasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari membawa persembahan kita. Tuhan, kami bawa persembahan kami. Pakailah untuk menyatakan kerajaan-Mu. Ajar kami mempersembahkan hidup kami, bagian terbaik yang dapat kami berikan, hanya untuk Engkau pakai, dimanapun Engkau menempatkan kami, dengan berbagai talenta yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa persembahan dan syukur. Amin. Jemaat, silakan duduk. Tuhan membaharui umat-Nya melalui firman. Ibu, saudara juga adik-adik sekalian, sebelah sini belum kedengaran. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu saudara, sejak kecil manusia ketika baru lahir itu manusia perlu belajar yang namanya berbicara, berkomunikasi. Nah, kalau kita lihat anjing atau kucing atau hewan-hewan lahir tidak perlu belajar untuk bicara, saudara ya. Tapi menarik, manusia makhluk
yang perlu belajar untuk kemudian berkata dan untuk mengekspresikan dirinya, untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan apa yang dia mau. Dan seiring berjalan waktu, upaya atau kemampuan untuk bicara itu bisa diasah. Dari yang tadinya ngomong, mama saya bukan ya, ini Budi, gitu ya, ini Bapak Budi, gitu kan ya, sampai kemudian bisa ngomong dengan sangat-sangat fasih dan kompleks itu. Ini bapaknya Budi, saudaranya si ini, temannya bapak saya, gitu kan ya. Dan jadi saudara, kemampuan berbicara satu hal yang dilatih sejak seseorang belia. Karena dari situlah kita bisa berkomunikasi, menyampaikan atau mengekspresikan siapa diri kita, apa yang kita maui. Dan saudara, kemampuan berbicara menjadi satu kemampuan yang sangat berbahaya juga, karena dia bisa mempengaruhi banyak orang. Ya, kita ketika bisa berbicara dengan fasih, kita bisa punya satu pengaruh yang luas. Ada satu korelasi antara fluensi, kefasihan dengan influence itu, pengaruh. Dan itu sebabnya ketika kami belajar di seminari untuk berkhotbah, diajarin untuk bagaimana mengkomunikasikan firman Tuhan. Berkhotbah itu adalah kemampuan untuk berbicara. Ketika rekan-rekan yang jadi guru atau dosen juga belajar bagaimana mendelivery satu mata pelajaran atau satu subjek gitu ya. Ketika jadi sales, saudara, itu juga perlu belajar untuk bicara, ngomong ya, mempengaruhi. Karena ada kemampuan di balik kata-kata itu. Dia bisa mempengaruhi orang, dia bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan saudara, kemampuan berbicara juga dia menjadi satu hal yang sangat dihormati, gitu ya, sangat dihargai, sehingga bisa jadi akhirnya memecah belah satu gereja, sebagaimana kita temukan di dalam gereja sepanjang sejarah bahkan sampai hari ini. Dan saudara, sayangnya itu bukan hal yang baru terjadi, tetapi juga sudah terjadi di gereja mula-mula. Dan saat ini saya mau mengajak kita melanjutkan apa yang kita bahas nanti bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi, siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab
hari itu akan dinyatakan dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak pernah memimpin kita pada kesalahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini menundukkan diri di hadapan firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau yang menerangi kami lewat Allah Roh Kudus yang ada dalam setiap kami, sehingga kami celik, kami menyadari apa yang menjadi kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Dan pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan jelas, dengan runut. Dan kiranya Engkau juga yang bekerja, mampukan untuk kami menyelaraskan seluruh kehidupan kami, pikiran, akal budi, perasaan, hati kami, dan juga perilaku kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di atas segalanya singkapkanlah Kristus pada kami pada pagi hari ini. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Saudara, masalah yang dialami oleh orang-orang Korintus adalah favoritisme. Mereka favorit dengan pembicara-pembicara tertentu, senang dengan rasul-rasul tertentu. Yang satu senang dengan Paulus, yang satu senang dengan Apolos, yang lain lagi suka dengan Petrus, sehingga kemudian membuat faksi-faksi di dalam gereja, menimbulkan perselisihan dan perpecahan itu. Dan saudara, ketika Paulus menulis surat ini, dia mau menegur orang-orang Korintus itu, orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 4, kalau Bapak Ibu perhatikan, di situ muncul istilah manusia duniawi. Nah, dia tegur mereka. Dia bilang, kalian ini manusia dengan pola pikir yang masih duniawi. Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu kemudian cermati mengenai istilah ini. Istilah ini muncul dari, kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia, dari ayat 14 di dalam terjemahan yang lama. Boleh next ya, slide saya. Tapi saudara, di dalam Alkitab yang baru sudah diganti ya, karena supaya lebih tepat. Karena di dalam pasal 2 ayat 14 di situ pakai istilah yang lain sebenarnya di dalam bahasa aslinya. Ya, maka diterjemahkan di dalam terjemahan baru edisi 2 itu manusia alamiah. Karena di situ Paulus sedang mengkontraskan antara orang-orang yang rohani yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang di dalamnya Roh Kudus bekerja, sama ini orang-orang yang sama sekali tidak memiliki Roh Kudus. Tidak memiliki Roh Kudus sama sekali. Itulah manusia alamiah itu, natural ya. Di dalam NIV itu diterjemahkan the person without the spirit. Nah, dalam ayat 14. Nah, tapi sayangnya kan di dalam terjemahan baru yang lama itu, ini oksimoron saudara, terjemahan baru yang tahun 77 itu dia pakai manusia duniawi di situ ayat 14, sehingga bisa menimbulkan kerancuan. Kenapa saudara? Karena di dalam ayat 1 sampai seterusnya, Paulus sedang bicara tentang orang-orang percaya. Dia sedang bicara tentang orang-orang Korintus. Ini orang-orang yang telah mengalami pekerjaan Roh Kudus, orang-orang yang telah menerima Injil. Nah, dari mana kita tahu saudara? Dua hal. Pertama, dia panggil di sana saudara-saudara. Ya. Paulus tidak pernah memakai istilah saudara-saudara itu buat orang tidak percaya. Dia selalu memakai itu untuk orang-orang yang di dalam Kristus. Jadi dia memanggil mereka saudara-saudara. Yang kedua, nanti di dalam bagian-bagian setelahnya, di dalam ayat berikutnya, kita lihat di sana dia bilang kamu, dan kamu, kalian, ya plural itu. Di situ dikatakan bahwa kamu adalah ladangnya Allah, bangunan Allah, bait Allah. Masa kan orang tidak percaya dia bilang sebagai bait Allah, saudara, atau bangunan milik Allah atau ladang milik Allah? Tidak. Jadi di sini dia tidak sedang bicara tentang orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus, saudara. Nah, tetapi dia memakai di sana istilah manusia duniawi, ya, dua kali di sana. Di dalam pengertian bahwa orang-orang yang masih dikuasai atau masih hidup menurut pola pikir kedagingan itu. Ya, ada kata sarx di sana ya, kata daging itu. Dan jadi kalian masih dengan pola pikir daging, dengan pola pikir duniawi begitu kira-kira.
Nah, di sana dikatakan kamu masih menunjukkan iri hati dan perselisihan. Nah, ingat saudara, di dalam Galatia pasal yang ke-5, ketika Paulus mengkontraskan antara buah roh dengan perbuatan daging, di sana perbuatan-perbuatan daging telah nyata. Di antaranya ada perselisihan dan iri hati. Ya, tetapi kemudian buah roh, kasih, damai sejahtera dan seterusnya. Ya, dan dikatakan terus menerus hiduplah oleh roh, hiduplah oleh roh. Nah, kenapa akhirnya Paulus kemudian perlu bicara seperti ini, saudara? Ada satu analogi yang menarik ya. Bayangkan saudara, misalnya boleh ngecek, kita ini sedang naik gunung, kemudian kedinginan, atau Anda tercebur ke dalam air gitu ya, yang dingin banget gitu. Terus kita kan kedinginan sekali, dan kita masuk ke dalam satu ruangan atau kita pasang api unggun, apapun itu, dan kita berdiri di depannya, menghangatkan tubuh kita. Jangan tahu dekat saudara, jadi ragi gitu ya, menghangatkan tubuh kita. Dan saudara, yang terjadi adalah kita telah berada di hadapan api gitu. Api yang menjadi satu kenyataan sekarang ya, yang di depan kita. Jadi satu perubahan kondisi bahwa saya di depan satu api menghangatkan tubuh saya. Tetapi tubuh saya masih mengalami kedinginan. Masih ada sisa-sisa suhu tubuh yang turun ya, kuku yang kebiruan gitu, dan bulu kuduk yang merinding gitu ya, karena dingin itu bergetar gitu ya. Tetapi kehangatan itu pelan-pelan mulai menjalar, sehingga nanti kebekuan itu hilang ya, rasa dingin itu hilang. Nah, jadi sama seperti itu saudara, seseorang yang di dalam Roh Kudus sudah ada ya, tapi pekerjaan Roh Kudus belum selesai, terus mengalami pengudusan itu, menguduskan diri kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga semakin hari semakin serupa dengan Kristus itu. Pikiran Kristus, perilaku Kristus semakin nyata dari hari ke hari dalam hidup kita. Nah, di sini Paulus sedang menegur, kalian sudah di depan api begitu. Dan kenapa masih kemudian hidup dengan tadi ya, dengan kedinginan, dengan kebekuan itu gitu. Dengan iri hati, dengan perselisihan, masih masih meributkan soal Apolos lebih jago, Paulus lebih fasih, ya, Petrus lebih mantap. Ya, jadi masih meributkan hal-hal yang dipusingin oleh orang-orang dunia begitu, oleh orang-orang yang duniawi itu. Dan saudara, di sini Paulus menegur hal itu. Dan apa yang menjadi landasan Paulus berikutnya adalah dua identitas. Yang pertama adalah identitas siapa para pelayan itu ya, Apolos, kemudian Paulus dan seterusnya. Lalu identitas yang kedua yang kalah penting adalah identitas jemaat, identitas mereka, identitas daripada gereja. Dan dua hal ini saling menjalin satu dengan yang lainnya, saudara. Nah, kita akan lihat satu-satu ya, saudara. Yang pertama ketika dikatakan identitas pelayan. Siapa Apolos? Siapa Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya. Nah, ini menarik, saudara. Ingat ya, mereka itu sedang mengejar status. Ya, kayaknya kalau saya nempel terasosiasi dengan Paulus itu kayak nilai diri saya itu naik gitu kan ya. Atau saya terasosiasi dengan yang ini makin naik harga saya begitu ya, kayaknya bangga banget begitu. Nah, jadi Paulus justru bilang enggak, justru mereka adalah pelayan. Itu istilah yang masih bagus ya, saudara. Ya, ini diakonos di situ. Itu adalah budak gitu. Jadi seorang yang rendah gitu secara status. Dan dikatakan bahwa kami adalah budak-budak gitu ya, pelayan-pelayan gitu. Jadi bukan seorang yang tinggi gitu dalam hal status gitu. Jadi membalikkan apa yang menjadi pengejaran mereka. Satu hal yang menarik untuk menjadi refleksi bagi kita hari ini. Maksudnya Anda lebih bangga dibilang kenal dengan William gitu ya, Pendeta William, atau Pendeta Sibentong misalnya. Ya, oh kayaknya pernah foto bareng dengan Pak Tong itu, wah kayaknya nilai diri saya itu naik banget gitu ya. Atau pernah foto bareng dengan Paus misalnya sebelum dia meninggal gitu, kayaknya langsung naik derajat kita begitu ya. Atau dengan siapa lagi gitu ya, yang Anda bayangkan lah pendeta-pendeta yang keren bukan itu ya, misalnya Pendeta Henarina gitu ya, udah foto kayaknya naik sekali nilai kita. Ya kan tidak, saudara. Ya,
Karena semuanya gitu ya, kita harus bilang bahwa itu hanya pelayan-pelayan. Jadi apa yang mau dikejar dari itu? Dan itu yang pertama. Nanti kita akan lihat lebih banyak lagi di 2 minggu ke depan ketika kita mengenai identitas pelayan ini, saudara. Di sana dikatakan bahwa masing-masing punya tugas. Masing-masing memiliki tugas yang dipercayakan oleh Allah kepadanya. Lalu di dalam ayat yang ke-8, masing-masing penting, saudara, sama pentingnya. Dia punya peran. Jadi tidak ada yang kemudian lebih tinggi, lebih rendah. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi saudaraku, ini adalah satu hal yang perlu menjadi penegasan berulang-ulang, bahwa setiap pelayan-pelayan itu adalah yang pelayan milik Allah, yang ditugaskan oleh Allah dan menjadi cara Allah untuk kemudian ya dia pakai membangun gerejanya. Nah, yang kedua saudara, yaitu identitas daripada jemaat atau gereja, daripada setiap kita. Dan menarik di situ Paulus memakai 2 metafor. Ini metafor yang muncul berulang kali dalam Alkitab paling mendasar. Satu dari dunia agrikultur, satu dari dunia arsitektur, dari dunia pertanian sama dunia teknik, saudara, dunia arsitek, saudara ya, yaitu ladang sama bangunan. Ladang dan bangunan 2 hal yang berbeda, saudaraku. Ladang tanaman itu bertumbuh, bangunan itu berkembang gitu. Hari ini banyak bilang rumah tumbuh, kan bukan rumah yang tumbuh, saudara ya, tapi dibangun pelan-pelan, ya kan ya. Jadi karena baru berdua ya sudah 1 kamar doang. Nanti ketika sudah punya anak, tambah bangun lagi 1 kamar, ya kan? Nanti punya anak lagi baru bangun 2 tingkat, ya kan ya, kamar ke atas. Nanti suami meninggal, istri meninggal, dibongkar kamarnya gitu ya, berkurang gitu. Nah jadi saudara, kan rumah nggak bertumbuh secara organik, saudara. Ini 2 improvement yang berbeda ya. Yang satu adalah bertumbuh, satu lagi berkembang gitu. Kita nggak bilang pengembang bangunan itu penanam kan, saudara ya. Kita bilang pengembang, developer. Nah, jadi 2 hal yang berbeda. Dan ini dua metafor yang sering dipakai dalam Alkitab, termasuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia di dalam khotbah di bukit, dia sampaikan dengan metafor tumbuhan. Ya, kalau pohon itu baik, buahnya baik. Kalau pohonnya jelek, buahnya jelek. Terus setelah itu dia tutup lagi dengan kalau siapa yang mendengar pengajaranku dan melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas apa, saudara? Batu ya. Dan kemudian datanglah angin, hujan, tapi rumahnya tidak runtuh. Tapi orang yang mendengar perkataanku tidak melakukannya, ya seperti orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Dan setelah itu datanglah angin, datang hujan, hancur itu rumah, hebat kerusakannya. Jadi dunia agrikultur, dunia arsitektur. Bahkan saudara, Alkitab, ya perjanjian lama, perjanjian baru, menarik sekali Allah menyatakan dirinya pertama kali sebagai gardener, ya, pekebun yang menanam bumi dengan berbagai pohon, dengan berbagai tanaman untuk dimakan, dinikmati. Dan di perjanjian baru, Allah di dalam Yesus Kristus sebagai carpenter, sebagai tukang kayu yang membangun gitu ya. Jadi saudara, ini memberikan dignity terhadap pekerjaan. Ya, kalau Allah sendiri sebagai Allah, dia mengasosiasikan dirinya dengan pekerja gitu ya, dengan hal-hal yang sifatnya dasar sekali, pertanian dan kemudian membangun rumah, 2 hal yang esensial, saudara. Maka berarti itu bukan satu hal yang rendah di mata Tuhan. Nah, saudara, di sini gambarkan bahwa kamu adalah ladang Allah, kamu adalah bangunan Allah. Perhatikan bahwa di situ ditegaskan kepemilikan daripada Allah. Ladang milik Allah, bangunan milik Allah. Dan di dalam 2 hal ini, saudara, dikatakan aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang menumbuhkan. Lalu kemudian yang ayat 10,
Aku sebagai ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar, tapi orang lain yang membangun di atasnya. Meletakkan fondasi dan orang lain membangun di atasnya. Dua gambaran yang berbeda penekanannya. Ketika digambarkan bahwa Paulus seperti seorang yang menanam benih, kemudian ada yang menyiram. Tapi penekanannya adalah Allah yang memberikan pertumbuhan itu, Allah yang memberikan growth itu. Sementara ketika bangunan yang ditekankan adalah fondasinya, itu sudah aku letakkan, yaitu Yesus Kristus, dan orang lain terus bangun di atasnya, terus di semen, dikasih batu demi batu, tetapi dasarnya ya tidak lain tidak bukan hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Jadi saudaraku, dari hari ini kemudian satu hal yang kita bisa renungkan bersama, bahwa yang namanya jemaat gereja yang milik Tuhan, milik Allah, bukan milik Apolos, bukan milik Paulus, bukan milik William Ferdinandus, bukan milik Stephen Tom, bukan milik Hen Arina, bukan milik siapa lagi, Paus Franciscus, bukan milik siapapun saudara, selain milik daripada Allah. Dan saudara, maka dari sini kita kemudian berefleksi. Ya, kadang-kadang gampang kan, oh ini gerejanya si itu, kayak seakan-akan dia pendeta yang punya gitu. Padahal kita perlu ingat, kepala daripada gereja, pemimpin gereja adalah Allah. Kepalanya adalah Yesus Kristus. Dan setiap orang-orang itu yang kayaknya mau tren terkenal apapun, itu adalah pelayan semata. Itu hanyalah hamba, saudara. Maka kalau hamba merasa pemilik, itu hati-hati, saudara. Ketika merasa bosnya, itu hati-hati, saudara. Karena sudah kudeta itu, ya kan ya, merasa nggak ada dasar lain selain ini gereja nggak mungkin ada kalau bukan saya yang bangun, itu bahaya, saudara. Ya, kalau gereja ini enggak saya yang kerja keras, nggak akan jadi. Nah, itu terlalu sombong, saudara. Kita nggak melihat bahwa saya menanam, saya menyiram, Tuhan yang kasih pertumbuhan, ya toh ya. Nah, jadi saudara, dari sini kita lihat bahwa Allah yang menjadi pemilik daripada jemaat, daripada gereja. Itu adalah ladang milik Allah, itu adalah bangunan milik Allah. Nah, yang kedua, saudaraku, yang kita lihat di sana juga penekanannya adalah pada bangunan tadi ya, fondasinya Yesus Kristus. Selebihnya itu ketika dibangun itu dibangunnya dengan bahan apa? Apakah dengan bahan yang tahan api, emas, perak, batu permata, atau yang tidak tahan api, kayu, rumput, atau serami? Jadi dua hal yang berbeda, dua kelompok benda ya. Yang satu tahan api, yang satu nggak tahan api. Nah, satu gambaran bahwa pekerjaan tiap-tiap orang ya ketika membangun tadi jemaat gereja Tuhan itu, pada satu waktu nanti yang dipuji itu ya Tuhan sendiri. Ketika dia datang, ada istilah hari Tuhan di sana. Ya, kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakan. Hari Tuhan itu istilah yang penting di dalam Alkitab, saudara. Pertama itu adalah bicara tentang hari di mana orang-orang bisa beribadah. Ya, itu hari ke-7, hari Minggu. Hari pertama maksud saya, yaitu hari Minggu. Kalau hari ke-7 itu hari Sabtu, maksudnya. Hari pertama, hari Minggu, itu hari Tuhan. Tapi juga ada sense yang lain, yaitu bicara tentang hari di mana ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan dia akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Itu hari Tuhan, saudara. Ya, tapi kadang kita rasa bahwa itu hari yang menyenangkan, gitu ya. Ada hari yang menakutkan, saudara. Ya, di dalam lagu-lagu klasik Requiem itu ada lagu Dies Irae, gitu ya. Harinya Tuhan. Nah, itu kalau Bapak Ibu nanti nonton di YouTube, seakan-akan orang itu melolong gitu, nangis-nangis gitu ya. Karena itu hari yang serem banget gitu. Hari di mana Allah akan menghakimi, akan menilai perbuatan setiap manusia. Dan ya kita kadang-kadang Gus Kon itu sangat kreatif gitu kan ya. Hari ini harinya Tuhan gitu kan. Dan itu hari Minggu loh saudara ya. Terus diganti semua harinya Tuhan gitu ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nggak salah gitu ya. Tetapi kalau kita balik lagi ya, Alkitab ngomongin hari Tuhan,
hari Minggu gitu. Sama satu hari lagi yang ketika Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya itu. Satu hari yang serem. Karena pada saat itu pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Dan perhatikan saudara, dikatakan di sana bahwa kalaupun seandainya pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, namun dari dalam api. Jadi bukan berarti pelayanan seseorang itu kalaupun dia nggak beres gitu ya, wah dia nggak selamat nih, gitu. Ya dia nggak selamat, tidak saudara. Tetapi meskipun selamat seperti dari dalam api, ya selamat tetapi kayak wah gitu ya. Jadi tetap akan ada evaluasi daripada Allah gitu. Ya jadi perlu berhati-hati sekali ketika kita berbagi di dalam pelayanan. Karena bisa jadi yang kita bangun itu akhirnya dengan kayu, dengan rumput kering, dengan jerami. Apa itu saudara? Mungkin satu pelayanan yang akhirnya dibangun hanya untuk kemudian memoles citra, hanya untuk kemudian membangun dinasti gitu, atau hanya untuk kepentingan pribadi. Mungkin pada akhirnya tidak tahan uji. Ketika Tuhan yang mengujinya saudara, tidak tahan uji sama sekali. Dan meskipun tidak mempengaruhi keselamatan, tetapi kamu selamatnya itu wah lolosnya seperti dari dalam api. Dan percayalah pada saat itu Allah tetap akan kemudian take it personal gitu. Dan saudara, di dalam ayat 16-17 saya tidak ketemu ada warning yang lebih serem terhadap orang-orang yang suka bikin perpecahan itu. Karena di sana digambarkan bahwa jemaat pada akhirnya adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Perhatikan saudara, ini bicara tentang gereja secara komunal. Di sini you secara plural, kamu atau kalian. Kalian adalah bait Allah. Jadi setiap kita jemaat milik Tuhan adalah bait milik Allah. Memang nanti di dalam 1 Korintus pasal 6 Paulus akan lebih individual. Dia bicara tubuhmu adalah bait Allah. Ya, tetapi di sini dia bicara secara komunal. Setiap kita adalah bait Allah itu. Dan ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kamu sekalian. Jadi saudara, kalau seseorang ya merasa bahwa dia memiliki roh Allah, merasa bahwa dia sudah mengalami pertobatan, merasa bahwa dia adalah bagian daripada umat Allah, tetapi semangatnya tidak pernah berubah dari dulu sampai mati begitu ya. Semangat pepecahan, semangat iri hati, semangat kedagingan, maka sebenarnya ini orang-orang mungkin bukan orang-orang yang mengalami pertobatan, bukan orang-orang yang telah mengalami lahir baru, bukan orang-orang yang betul-betul telah diubahkan oleh Allah. Dan orang-orang yang demikian sebenarnya sedang mencabik-cabik bait Allah, dan resikonya serem saudara. Serem saudara. Ya, karena Allah yang akan membinasakan dia. Allah yang akan membinasakan dia. Sekali lagi, ini bukan berarti keselamatan bisa hilang saudara. Kalau seseorang dia merasa telah mengalami kelahiran baru, pekerjaan roh Allah, maka saudara pasti dia menyadari ini adalah bait Allah, ini adalah miliknya Allah, dan dia akan berupaya agar bisa mengupayakan the purity and the unity daripada bait Allah, milik Allah itu. Tetapi ketika dia terus-menerus mengupayakan pepecahan, perselisihan di dalamnya, maka sebenarnya itu menunjukkan kondisi dia. Dia bukan bagian daripada bait Allah itu. Dia tidak pernah mengalami pekerjaan Roh Kudus Allah itu. Dan ini kebenarannya saudaraku. Ya, kita nanti akan melihat bahwa di dalam bagian-bagian berikutnya akan lebih dijabarkan mengenai siapa pelayan-pelayan Allah. Tapi satu hal yang saya mau ajak kita sama-sama refleksikan saudaraku dari berdasarkan apa yang dibahas pada hari ini, bahwa Paulus, Apolos, Petrus, ya, Stephen Tong, William Ferdinandus, siapapun ya nama-nama Tuhan yang Anda kenal, yaitu semua hanyalah hamba Kristus. Maka adalah kebodohan dan kesia-siaan kalau Anda memuja atau membanggakan salah satu
dari mereka. Karena apalagi alasannya, oh karena yang ini lebih fasih, ini lebih oke. Tidak, saudara. Ya, karena kalau seandainya satu kali misalnya, ya seandainya saudara Anda memuja saya karena saya fasih, satu kali saya stroke gitu, ngomongnya itu bantah-bantah, ya sudah, akhirnya juga ditinggalin gitu ya. Akhirnya imannya berkurang begitu kayaknya. Nah jadi saudaraku, kita tidak bisa meletakkan sepertinya fondasi kita kepada manusia, karena fondasi kita tidak lain tidak bukan hanyalah Yesus Kristus itu. Lalu bagaimana kalau seandainya pengkhotbah atau pengajar Anda ternyata bukanlah orang-orang yang mahir berkomunikasi, bukan orang yang pintar bicara, bukan orang yang fasih lidah, apalagi bibir pecah-pecah, saudara ya. Ingat yang pertama-tama saudara, bahwa mereka semua adalah hambanya Allah, pelayannya Allah. Ya, dan yang dituntut adalah statusnya dapat dipercayai. Ya, di dalam 1 Korintus 4 nanti kita akan lihat lebih lanjut. Di dalam satu tulisan dari Steve Burchard itu dia bilang begini, when your preacher is not John Piper, ketika pengkhotbahmu bukanlah John Piper. John Piper itu pengkhotbah yang sangat-sangat luar biasa saudara ya, bergairah, berapi-api begitu, dan isinya bagus gitu. Kadang hamba Tuhan itu, pengkhotbah itu bisa ada 3 jenis saudara ya. Yang satu itu sangat mementingkan konten, isinya. Yang satu delivery-nya gitu. Nah yang konten itu mendalam, isinya itu bagus begitu ya, jadi esensial. Yang satu lagi cenderung ke delivery-nya gitu, berapi-api, meledak-ledak gitu ya. Penyampainya itu sangat fasih gitu. Wah, kita pasti sangat terpana mendengarnya. Kira-kira saudara Anda lebih suka yang mana? Iya, dua-duanya. Yang benar. Mostly saudara yang lebih disukai yang mana? Yang kedua ya, begitu. Wah berapi-api gitu ya, ngomong sangat fasih, sangat oke begitu, berwibawa, terus personality yang menarik, itu yang kita suka, begitu kan ya. Nah, tapi kadang yang berisi itu kadang kita nggak tahu suka gitu. Nah, saya tipe yang mana saudara? Saya kadang jujur saudara ya, lebih penting yang ini, kadang delivery nggak terlalu gitu ya. Nah, tapi harusnya harus tipe yang ketiga. Ya kan, ini kalau diagram Venn itu yang tengah-tengah gitu ya, yang kontennya oke, deliverynya bagus. Tapi itu makhluk langka saudara, itu makhluk langka gitu. Jadi kadang di tengah kelangkaan itu, esensi itu jangan hilang gitu. Kalau enggak di sini jadi superficial, ya kan? Ini ngomong yang penting, ini jadi yang penting ngomong gitu kan ya, bahaya. Ya tahu saudara. Nah jadi kita harus mengejar, ya kalau bisa kontennya itu jangan lari daripada yang biblical, yang teologis, yang memang sesuai dengan firman. Dan tadi ya di dalam tulisan Steve Burchard itu memang begini ya, dia ada banyak poinnya, tapi yang begini, bersukacita yang pertama ya. Kalau pengkhotbahmu masih tetap mengkhotbahkan Injil, bersukacitalah, bersukacita. Meskipun dia nggak fasih, meskipun dia nggak tahu oke, tapi bersukacitalah kalau dia masih mengkhotbahkan Injil, dia masih menyampaikan kebutuhan kita akan Kristus Juru Selamat itu. Terus yang kedua, kita perlu aware saudara bahwa orang-orang tertentu memang diberikan karunia khusus untuk mengelola pelayanan yang sifatnya nasional bahkan internasional. Ya, tapi ini bukan keharusan, itu bukan jadi standar, semua harus begitu. Ya, karena tiap-tiap orang punya porsinya. Ya, di dalam bagian daripada ini masing-masing punya tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Baik yang menanam maupun yang menyiram sama pentingnya. Masing-masing akan menerima upahnya. Jadi each one, masing-masing punya pentingnya, masing-masing punya porsinya. Jadi tidak jadi harus jadi satu keharusan semuanya itu harus punya pelayanan yang internasional atau yang besar gitu. Terus yang ketiga saudara, ini penting ya, berikan kata-kata yang menyemangati terhadap pengkhotbah-pengkhotbah di gereja. Ya, kepada siapapun saudara di sini, ketika Pak Dalvin, Pak Heinz, atau nanti moga-moga ya ada pengkhotbah-pengkhotbah baru, ya, ada elders baru, ya, termasuk saya saudara.
Berikan kata-kata yang menyemangati kita. Dan yang keempat, saudara, kalau boleh saya tambahkan, yaitu punya satu mentalitas yang teachable. Mau belajar, bisa diajar. Orang-orang yang mau belajar dan bisa diajar, maka dia akan semakin bertumbuh. Tapi orang yang gak mau belajar, gak bisa diajar, akhirnya kurang ajar gitu. Nah, hati-hati saudara ya. Nah, itu kebenaran yang sama-sama kita pelajari dan gumuli pada hari ini. Bahwa jemaat adalah bait Allah yang dibangun di atas Yesus Kristus sebagai fondasi yang satu-satunya. Dan setiap pengkhotbah pengajar hanyalah hamba-hamba Kristus yang diutus untuk menegakkan fondasi yang sejati itu, yang satu-satunya. Dan satu peringatan bagi setiap mereka yang masih terus hidup di dalam iri hati, perselisihan, yang terus dikuasai oleh tadi ya, keduniawian itu, yang perlu pada akhirnya bertanya, apakah jangan-jangan sebenarnya tidak pernah mengalami pertobatan, tidak pernah mengalami karunia Allah, tidak mengalami pekerjaan Roh Allah, sehingga masih terus meributkan hal-hal yang demikian. Dan pada akhirnya hanya Allah yang layak ditinggikan. Dia yang menjadi awal dari segala sesuatu, Dia yang meletakkan dasar, yang memanggil orang-orang untuk membangun, menanam. Dia juga yang menjadi tujuan akhir dari segalanya. Maka sebagai katakan dalam 1 Korintus, yang barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Allah yang menumbuhkan, Yesus Kristus yang menjadi dasar, Allah yang dimuliakan terus dan terus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami rindu firman-Mu terus mengkoreksi kami, terus membaharui kami. Dan kami rindu segala pekerjaan yang Kau titipkan percaya pada kami. Kami kerjakan di dalam keselarasan dengan firman-Mu. Kami berdoa biar kiranya Engkau jauhkan segala semangat iri hati, perselisihan, berdasarkan pola-pola pikir manusia duniawi itu. Kami rindu kami terus hidup oleh Roh-Mu, hidup seturut dengan pimpinan daripada Roh-Mu. Dan kami berdoa ya Allah, berikan kerendahan hati kepada setiap kami, pelayan-pelayan. Ya kami dipercayakan pekerjaan-pekerjaan, menanam, menyiram, apapun itu, atau membangun, meletakkan dasar. Mampukan kami untuk melihat bahwa Engkau Allah, pemilik ladang, pemilik bangunan. Kami hanya pekerja, kami hanya pelayan. Mampukan kami melihat bahwa segala yang kami kerjakan, Engkau Allah yang memberikan pertumbuhan, bukan karena kuat gagah kami, kemampuan kami. Mampukan kami untuk melihat bahwa tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus, dan hanya Dia saja yang boleh menjadi fondasi. Bukan pribadi tertentu, bukan kultus pribadi tertentu, bukan individu tertentu, bukan hal-hal lain, apapun itu ya, yang boleh menjadi dasar selain daripada Yesus Kristus. Dan kami berdoa, pada saat ini, setelah ini, ketika kami mengikuti perjamuan kudus, kiranya kami lagi dan lagi dibawa untuk merenungkan akan kebenaran Injil itu. Yesus Kristus yang menjadi dasar daripada kehidupan kami, dasar daripada keselamatan kami, dasar daripada gereja kami. Yesus Kristus yang telah memberikan tubuhnya, darahnya, tubuhnya terpecah, darahnya tercurah, mengorbankan dirinya untuk keselamatan setiap kami dan mengumpulkan kami sebagai umatnya. Dan saat ini kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus.
Behold the Lamb. Saudara, Tuhan Yesus pada malam sebelumnya diserahkan, Dia mengambil roti yang sudah mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sesudah itu Ia mengambil sawan dan Ia berkata, sawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dari yang berasal dari gereja manapun yang telah mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Anda telah menerima sakramen baptisan ya, dan atau meneguhkan sakramen itu lewat CD, Anda diundang untuk bisa berbagian di dalam mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang hendak menerima perjamuan kudus, silakan boleh berdiri di tempat masing-masing. Nanti petugas akan membagikan roti dan minum. Setelah menerimanya, silakan bisa duduk di tempat masing-masing untuk berdoa. Dan setelah itu nanti kita akan makan roti dan anggur secara bersama-sama dengan umat Tuhan.
Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita memakan roti ini bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita meminum cawan ini bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk bersama-sama berbagian dalam meja perjamuan. Dan kami rindu ketika Injil disampaikan dan diperlihatkan dengan roti yang dipecahkan, anggur yang dicurahkan. Yang bersama-sama kami makan dan minum. Sekali lagi kami diingatkan bahwa Engkau Tuhan kami telah mengorbankan diri untuk keselamatan kami semua, dan Engkau mengumpulkan kami sebagai jemaat, sebagai tubuh. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya sama seperti apa yang Kau doakan, agar kiranya persekutuan kami boleh terus-terus menyatu dengan Engkau sebagai kepala kami, dan kami bertumbuh ke segala arah kepada Engkau, Kristus yang ada kepala setiap kami. Dan kami berdoa kiranya Engkau yang memampukan kami ya Tuhan untuk terus mengerjakan segala hal yang Kau percayakan pada kami. Kiranya kami menyatakan, memberitakan satu berita bahwa yang kami tahu Yesus Kristus telah tersalibkan. Itu kami terus suarakan dan kami beritakan. Dan kami rindu ya Tuhan, pada satu waktu ketika kami berjumpa dengan Engkau kelak, menikmati perjamuan di dalam kekekalan kelak. Ketika Engkau menguji segala pekerjaan kami dan dunia, kami terbukti tahan uji. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi doa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Kita akan baik tempat yang lebih mau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari semua kita bangkit berdiri.
Ingatlah dalam setiap perbedaan kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita hanyalah pekerja. Ingatlah bahwa kita satu dalam Kristus, Sang Kepala Gereja, dasar yang teguh. Kita yang adalah gerejanya, hendaklah bersatu dan bekerja bagi Kristus. Mari nyatakan tekad kita, seperti dalam pujian berikut. Kita nyanyikan dasar gereja yang besar. Tuhan mengutus umatnya, doxology. Selesai, tapi liturgi kehidupan baru dimulai. Dan biarlah dimanapun kita berada, apapun yang kita katakan, lakukan, kerjakan, biar kita menjadi pelayan-pelayan Allah itu, yang menanam, menyiram, yang membangun, entah dengan batu permata emas ataupun dengan perak, dan dengan satu keyakinan bahwa Allah yang akan memberikan pertumbuhan dan hanya Yesus Kristus sebagai dasar. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh
Baik, seperti biasa saya mau mengundang Bapak Ibu, saudara adik-adik yang sudah sering ke CCM boleh berdiri sebentar sambil bersalaman dengan rekan-rekan di kanan kiri. Bapak Ibu yang sudah sering ke CCM ya, tolong bersalaman. Ada nggak yang nggak berdiri? Belum berdiri berarti mohon. Halo, Ibu. Baik, silakan duduk. Ya, selamat datang. Ada Ibu Wonot yang pertama kali ibadah bersama kita di sini. Di belakang ada nggak ya? Baru pertama kali ibadah. Nggak ada ya. Baik, saudara, ada beberapa warta yang dulu saya sampaikan. Yang pertama adalah minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Yones Halim. Ya, jadi Pak Yones Halim akan datang ke Manado, minggu akan datang. Iya, ini teksnya saudara. Akan saya khotbah dari 1 Korintus, jadi Pak. Bapak Ibu ya, ngomongnya itu di dalam grup supaya nanti bisa dapat info dari CCM mengenai ibadah, mengenai hal-hal tertentu saudara ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu selama ini belum ada di grup, silakan bisa menghubungi tim Asher, nanti akan dicatat nomor Bapak Ibu untuk dimasukkan ke dalam grup info. Dan setelah ini kita akan ada nursery, Sunday School dan juga fellowship. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengambil kopi atau teh, nanti bisa kembali ke ruangan ini untuk tanya jawab bersama-sama. Ya, kita bisa diskusi, saling sharing. Dan untuk yang nursery, Sunday School
7 Juli 2024 adalah hari pertama kami memasuki gedung gereja CCM. Ya, jadi pas pertama kali kami masuk, kami melihat wajah-wajah baru, senyuman-senyuman yang baru, tapi yang kami rasakan adalah kehangatan sambutan. Jadi kami bersyukur karena telah disambut, telah diterima, telah diajak menjadi bagian dari CCM selama 10 bulan. Hari ini 4 Mei 2025 adalah hari terakhir kami beribadah di gereja ini sebagai status mahasiswa PPG. Karena tidak tahu ya Bapak Ibu, siapa tahu ada yang balik nanti ke sini atau mungkin jodohnya dari sini gitu ya. Jadi Bapak Ibu, perpisahan itu mungkin adalah sesuatu yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Tapi percayalah, perpisahan itu pasti ada manfaatnya Bapak Ibu. Contohnya buat kami adalah agar kami bisa mengerti apa itu makna waktu dan makna kebersamaan yang selama ini telah kita bangun. Lalu perpisahan ini juga bukan akhir buat kita semua Bapak Ibu. Ini adalah awal yang baru, terutama bagi kami untuk mengajarkan ajaran yang sudah kami terima dari gereja ini. Jadi melalui kami gereja ini dan Tuhan, kita bisa permuliakan Tuhan melalui pelayanan kami nantinya. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama kami beribadah di CCM ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai cara berpakaian kami, cara berbicara kami, atau mungkin kehadiran kami. Gitu Bapak Ibu. Semoga keberadaan kami boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, dan mari sama-sama kita berdoa untuk kemajuan dan penyebaran Injil di Kota Manado melalui CCM maupun dimanapun kami nanti diutus. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Iya, kami. Iya, Bapak Ibu.
jangan direkam, saya mau bilang gitu. Bapak Ibu yang memang nyari mantu begitu. Saya tadi bilangnya seperti itu tadi ya. Betul saudara, ini serius ya. Jadi kalau Bapak Ibu memang kenal gitu ya, bisa kita sering kenalan gitu ya. Saya nggak tahu karena waktu kecil itu sekolah sering soalnya itu menjodohkan gitu kan ya, putra putri tarik garis begitu, jadi semangat menjodohkannya tinggi. Jadi Bapak Ibu mari kita kalau di sini ada punya kita saling bisa kenalin gitu ya, buka jalan, siapa tahu bisa kemudian berlanjut gitu kan ya. Nah seperti tadi rekan-rekan bilang mereka akan berangkat ya, nggak tahu ditempatkan di mana, tapi mari kita bisa terus mendoakan ya agar rekan-rekan selama persiapan untuk wisuda dan juga nanti tempatkan kemanapun mereka juga bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Satu pesan saya buat rekan-rekan, tadi saya nggak sempat bilang di khotbah juga ya, jadi nanti dimanapun kalian ditempatkan carilah gereja dimana kalian bisa bertumbuh, dimana kalian di sana mendengar firman Tuhan disampaikan, Injil diberitakan. Ya terserah pengkhotbahnya itu fasih atau enggak gitu ya, tapi yang jelas Injil itu diberitakan dan disampaikan. Carilah tempat di mana kalian bisa bertumbuh, punya satu komunitas ya. Oke, mari Bapak Ibu saya mengundang kita berdiri, kita bersama mendoakan untuk rekan-rekan kita. Bapak, kami bersyukur karena Engkau yang mempunyai segala pelayanan dan juga segala kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau mengutus setiap kawan-kawan rekan-rekan kami ke sini, dan kami bersyukur untuk pemeliharaan penyertaan-Mu selama mereka di Manado di dalam 10 bulan ini. Kami tahu mereka menjalannya dengan tidak mudah. Mereka mengalami ada yang sakit, ada konflik, ada perasaan sedih. Tapi kami juga percaya Engkau juga menunjukkan ada banyak hal yang manis boleh mereka nikmati selama di sini. Dan kami berdoa ya Allah, sama seperti Engkau menemani, menjaga, menyertai, melindungi sama mereka di sini. Kemanapun kelak Kau mengutus mereka, kiranya Engkau Allah yang sama terus menyatakan kehadiran dan berikan kepada setiap kawan-kawan di sini kepekaan akan pimpinan, akan arahan kemanapun mereka ditempatkan. Kami berdoa ketika mereka merasa takut atau gentar dimanapun Kau tempatkan kelak, bila mereka boleh mengingat masa-masa ketika Kau memimpin selama di sini. Dan kami rindu kiranya lewat segala pelayanan mereka, pekerjaan mereka ke depannya, Engkau juga yang memberkati dan memakai dia selalu berkat. Dan kami berdoa biar kiranya satu hal di atas segalanya, agar Kristus dinyatakan lewat perkataan mereka, lewat kehidupan mereka. Kristus diberitakan, Kristus disampaikan, Kristus diceritakan, Kristus dibagikan lewat segala yang mereka kerjakan dan lakukan. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan daripada kawan-kawan untuk wisuda nanti. Mungkin handai taulan, kerabat, sahabat akan datang. Engkau juga yang menjaga, Engkau yang melindungi. Dan biarlah hari di mana mereka wisuda juga hari di mana mereka boleh mengembalikan segala pujian, hormat, syukur kepada Engkau. Berikan kesehatan, berikan pelindungan selama mereka berada di Karawaci atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Allah. Kami berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan setiap kawan-kawan kami ini, mengutus setiap mereka kemanapun mereka ditempatkan kelak. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita ya boleh memberikan salam kepada rekan-rekan dari depan ini, mulai dari sebelah kanan ya. Jadi Bapak Ibu nanti muter ke sini, nanti keluar lewat pintu sebelah kiri ya. Jadi mari kita sama-sama bisa mengucapkan salam selamat kepada rekan-rekan kita. Kita nyanyikan